Sahabat, untuk menyuburkan tanah pesawahan kita sahabat ya, dan tanaman padi kita itu akan menjadi tumbuh subur dan bisa mengiritkan pupuk karena memang tanah kita itu sudah subur. Bukan untuk tanaman padi, melainkan untuk tanaman cabai juga untuk pengolahan lahan sahabat ya. Ini bagus sekali. Nah, di sini kita akan menggunakan pupuk yang kita racik atau kita buat sendiri, sehingga hasilnya pada tanah kita itu akan menjadi subur dan juga gembur. Gembur bersama banyak mikroorganisme baik di dalamnya. Selain itu bisa menetralkan pH tanah kita pada tanaman padi sahabat ya, maupun tanaman cabai juga bisa. Di sini setelah pengecekan pH sahabat bisa lihat hampir normal ya, bisa dibilang normal ketika kita memakai pupuk cair yang kita bisa racik sendiri, kita itu nggak usah beli. Sehingga ini yang saya lakukan setiap tahunnya, sehingga tanaman padi saya itu tumbuh subur dan tinggi-tinggi sahabat ya, dan itu hasilnya sangat luar biasa. Yang perlu sahabat ketahui adalah cara prosesnya sahabat ya, dan bahan apa saja yang kita gunakan. Sebelum itu melakukan pengolahan lahan. Ketika pengolahan lahan, coba sahabat spray memakai pupuk ini. Nah, pupuk ini ada dua cara kita bisa memakai pupuk, yaitu bersama pupuk nitrobakter. Ini sangat hasilnya sangat luar biasa karena ada yang sudah mencobanya juga di sini sebelum pindah tanam sahabat ya. Itu tanaman padinya itu menjadi hijau royo dan tanahnya itu menjadi tidak asam, dan juga tanahnya itu menjadi gembur sahabat ya. Itu hasilnya sangat luar biasa, dan dosisnya itu sangat irit sekali sahabat ya. Kita hanya menggunakan ya kurang lebih 280 ml per tangki semprotan sudah bisa menyuburkan tanah kita sahabat ya. Selain menyuburkan juga bisa mengatasi tingkat keasaman yang begitu tinggi sahabat ya, karena ketika tanah kita asam, pupuk yang kita akan tabur itu tidak akan menyerap oleh tanaman itu secara maksimal sahabat ya. Lakukan ini, kemarin kita sudah menyemprotkan nitrobakter sahabat ya, sebelum 15 hari setelah pindah tanam. Nah, setelah 15 hari pindah tanam sahabat, lakukan perataan dulu terhadap tanah pesawahan kita. Di situ kita akan spray lagi nitrobakter tersebut, sehingga tanah kita itu akan menjadi subur, dan ketika pindah tanam itu tanaman kita itu akan tidak mengalami stres ya. Spray seperti ini sahabat ya, dan lakukan setiap sekali nyawah, maksud saya setiap kali pindah tanam atau setiap kali sahabat itu pengolahan lahan. Lakukan penyepraian nitrobakter pertama ketika pengolahan, kedua ketika sudah diendapkan itu ntar dispray lagi. Nah, begitu ya sahabat. Dan jangan lupa bahan yang kedua, di sini kita memakai pupuk organik padat. Pupuk organik padat ini sangat besar sekali manfaatnya sahabat ya, sehingga tanah kita itu akan menjadi subur dan juga gembur sahabat ya. Nah, di sini pupuk organik padat saya sudah bahas video sebelumnya cara trik pembuatannya, sehingga pupuk organik padat kita itu ntar seperti ini ya, hancur lebur dan tidak ada bekas gerunduran maupun gerendulan kotoran kambing seperti ini. Dan ini hasilnya sudah terbukti. Lakukan ini setiap kali sahabat mau pengolahan lahan, setelah pengolahan lahan begitu ya sahabat, agar hasilnya maksimal. Setelah ini sahabat, nah, taburkan antar pupuk organik padat itu sebelum 3 hari sebelum pindah tanam, setelah penyepraian nitrobakter tersebut sahabat ya. Nah, taburkan seperti ini sampai merata. Kalau sahabat mau beli silahkan beli, itu gak ada masalah. Dan pupuk organik padat ini istilahnya slow release, yang artinya pupuk organik padat itu tidak akan membuat tanaman itu langsung hijau royo, melainkan pelan-pelan tetapi pasti. Dan keberadaan dari pupuk organik padat ini membuat tanah kita itu akan menjadi subur sahabat ya, dan juga tanah kita akan menjadi gembur, dan juga bisa menyimpan air ketika musim panas atau musim kemarau. Nah, ketika musim kemarau sahabat ya, tanaman padi kita itu akan tetap segar dan tidak akan retak begitu parah. Itu manfaat dari pupuk organik padat yang selalu kita taburkan. Nah, setelah itu pupuk dari nitrobakter itu sahabat ya, setelah pindah tanam seperti ini, spray lagi dengan dosis yang lebih rendah per
tangki itu kita kasih dia 180 mili seperti ini. Tujuannya adalah untuk mempercepat dari pertumbuhan tanaman padi kita. Seperti di video ini, penyepraian yang saya lakukan itu sampai berapa kali ya, sampai 2 kali penyepraian setelah pindah tanam, jaraknya itu 4 hari. Nah, untuk pupuk nitrobakter ini saya akan kasih tahu cara pembuatannya sahabat ya. Nitrobakter, mikroorganisme nitrobakter yang saya ambil dari bawah kandang yang sudah lama ditinggal sama dombanya, dan kita ambil 10 cm di dalam tanah. Di sini untuk 1 liter itu nggak usah banyak-banyak sahabat ya, sedikit saja seperti ini. Nah, tujuannya dari kita mengambil ini ya, karena nitrogen dari nitrobakter itu ada pada bawah kandang tersebut sahabat ya. Dan bahan seterusnya di sini urea sahabat ya. Urea yang akan kita pakai di sini adalah urea. Sebenarnya dalam ukuran urea ini dalam 50 kilo itu cuman nitrogennya 46%, karena kita akan memfermentasinya ntar menjadi 100%. Dari nitrobakter itu mengurai dari urea ini karena mengandung amoniak sahabat ya. Nah, itu. Dan seterusnya di sini adalah sahabat gula merah ya. Nah, di sini kalau sahabat punya gula putih silahkan pakai gula putih, kalau punya molase silahkan pakai molase. Paling bagus gula merah sahabat. Oke sahabat, pertama-tama di sini kita potong dulu gula merahnya sampai halus. Saya akan ambil sedikit saja. Setelah itu kita taruh di wadah yang sudah disediakan. Nah, ini dia sahabat ya. Nah, habis ini baru kita masukkan air. Air yang kita gunakan adalah air sumur di sini ya sahabat. Lalu kita akan campur sampai merata. Untuk air yang kita gunakan entarnya sahabat ya, bisa bagusnya itu air hujan. Nah, air sumur jangan sampai air yang sudah terkena kaporit atau obat-obatan sehingga mikroorganisme ini akan mati sahabat. Di sini kita masukin sebanyak 1 liter saja sahabat ya. Nah, ini dia sudah cukup 1 liter. Baru kita masukkan gulanya sahabat ya. Gulanya yang ya kurang lebih kita pakai 1 sendok saja. Setelah kita masukin gulanya, baru kita akan kocok ntar. Nah, ini dia sahabat ya. Setelah ini kita akan kocok sebentar saja untuk mencampur gula tersebut. Lalu di sini adalah bibit dari nitrobakter. Ini yang sangat penting. Banyak pertanyaan, kita masukin sedikit aja sahabat ya. Dan banyak pertanyaan, apakah mikroorganisme ini akan mati? Tidak sahabat, dia akan tetap hidup dan mengurai dari pupuk urea tersebut. Sehingga karena dari nitrobakter ini dia membutuhkan unsur nitrogen. Dari itu nitrogen yang ada pada urea ini dia akan mengurai habis, sehingga mikroorganisme ini akan menjadi banyak sahabat. Setelah ini sahabat ya, baru kita masukin urea. Urea yang kita gunakan untuk ukuran 1 liter sahabat ya, kita masukin di sini cukup 3 sendok saja sahabat. Sudah cukup ya, nggak usah terlalu banyak-banyak. Saking iritnya sahabat ya, ini irit banget. Silakan sahabat coba ya, agar tanaman kita itu hasilnya maksimal. Nah, setelah itu sahabat baru kita campur rata ya. Nah, ini ntar kita campur seperti ini, kocok-kocok agar mikroorganismenya itu bisa hidup. Nah, ini posisi dari entar kita waktu fermentasi itu secara aerob ya. Aerob artinya membuka dari botol ini, jangan sampai ditutup. Kalau ditutup mikroorganismenya itu akan mati sahabat ya. Nah, itu saja sahabat ya. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.